Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pridana Warasalsabila, D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galus Ciamis. Saya akan mempresentasikan tentang asuhan kebidanan komunitas pada keluarga Tuan A waktu pengkajian 30 Juni 2020 di Desa Malanggung, Kabupaten Garut, dengan dosen pengampu Kurniati Depi Purnamasari, SST MTR Keb. Yang pertama di sini ada bab 1, latar belakang. Anemia pada masa kehamilan menjadi masalah utama di dunia hingga pada saat ini. Anemia merupakan suatu penyakit yang dapat terjadi pada masa kehamilan yang diakibatkan karena ibu kekurangan zat besi. Ibu yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang manfaat zat besi akan menunjukkan perilaku yang tidak sesuai anjuran, sehingga diperlukan informasi yang lengkap tentang manfaat zat besi. Menurut Rukman 2009, anemia pada masa kehamilan dikatakan sebagai kondisi ketika kadar hemoglobin kurang dari 11 gram. Adapun di sini mikronutrien and Child Blindness Project and Food dan Nutrisi Technical Assistance melaporkan bahwa sekitar 50% anemia disebabkan oleh defisiensi zat besi. Ini dikarenakan pada ibu hamil terjadi 2 kali lipat peningkatan kebutuhan zat besi yang diakibatkan oleh peningkatan volume darah tanpa ekspansi volume plasma yang digunakan untuk membantu ibu agar tidak kehilangan darah saat melahirkan dan membantu dalam pertumbuhan janin. Susiloningtyas 2012. Tujuan umum. Setelah akhir praktik kebidanan komunitas, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan komunitas secara komprehensif. Tujuan khusus. Setelah melaksanakan praktik kebidanan komunitas, mahasiswa dapat yang pertama melakukan pengkajian kepada keluarga Tuan A, khususnya tentang ibu hamil dengan anemia. Yang kedua, menginterpretasikan masalah apa saja yang terjadi pada keluarga Tuan A. Yang ketiga, menentukan diagnosis potensial apa yang terjadi pada keluarga binaan. Yang keempat, menentukan antisipasi masalah. Yang kelima, melakukan perencanaan terhadap masalah yang terjadi. Yang keenam, melaksanakan perencanaan yang telah dibuat. Yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Struktur keluarga. Nama Tuan A, umur 27 tahun, agama Islam, suku atau bangsa Sunda atau Indonesia, pendidikan terakhir tamat SMA, penghasilan per bulan 2.500.000, pekerjaan satpam, pertemuan ke-1, pertama alamat Desa Ciwalur, Malanggung, Garut. Nah, di sini ada genogram keluarga yang diberi tanda masing-masing. Keterangannya sebagai berikut. Scoring permasalahan. Yang ke-1, ibu kurang mengetahui tentang anemia. Yang pertama, ibu kurang mengetahui tentang anemia. Sifat masalah ancaman kesehatan 2/3 kali 1, skornya 2/3. Yang selanjutnya, kemungkinan masalah dapat diubah dengan mudah. Perhitungannya 1/2 kali 2, skornya 1. Potensi masalah untuk dicegah 3/3 kali 1, skornya 1. Menonjolnya masalah harus segera ditangani 1/2 kali 1, skornya 1/2. Di sini totalnya 3, 1/6. Pembenarannya, kekurangtahuan ibu tentang anemia. Dengan diberikan penyuluhan tentang anemia, Nyonya R akan lebih mengetahui tentang anemia sehingga ibu bisa tahu penyebab dan cara mengatasinya. Yang kedua, kurangnya kebersihan lingkungan. Sifat masalah ancaman, perhitungannya 2/3 kali 1, skornya 2/3. Kemungkinan masalah untuk diubah hanya sebagian. Perhitungannya 1/2 kali 2, skornya 1. Potensi masalah untuk diubah tinggi 3/3 kali 1, skornya 1. Menonjolnya masalah dapat dirasakan. Perhitungan 0/2 kali 1, skornya 0. Lalu totalnya 2/3. Pembenarannya di sini,
ancaman kesehatan yang memungkinkan akan mengakibatkan kesehatannya terganggu, yaitu bisa menyerang paru-paru dan tindakan atau kebiasaan merokok bisa dihentikan sedikit demi sedikit dan akhirnya dapat berhenti secara total. Keluarga dapat merasakan masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini penentuan prioritas masalahnya adalah ibu tidak mengetahui tentang anemia. 3. 1/6 kurangnya kebersihan lingkungan. 2. 2/3. Di sini ada soal yang berjudul Asuhan Kebidanan Ibu Hamil pada Nyonya R, umur 26 tahun, G1P0A0, hamil 29 minggu, patologis. Nama mahasiswa Pridanura Salsabila, NIM 1540118018, tanggal pengkajian 30 Juni 2020, tempat pengkajian di rumah Tuan A. Di sini ada data subjektif, identitas pasien, nama istri Nyonya R, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, alamat Kampung Pasar Kolot, RT atau RW 02 atau 03, Malangbong, Garut. Nama suami Tuan A, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan satpam. Keluhan utama, ibu mengatakan sering pusing dan mudah lelah. Yang ketiga, riwayat obstetri. Yang pertama, riwayat menstruasi. Ibu mengatakan haid pertama kali pada usia 14 tahun, siklus haid 28 hari, lama haid 6-7 hari, sakit pada saat haid normal. Di sini tidak ada riwayat kehamilan atau persalinan dan nifas sebelumnya. Yang selanjutnya, riwayat kehamilan sekarang. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan yang pertama, HPHT 30 November 2019, taksiran persalinan tanggal 6 September 2020, pergerakan janin dirasakan pada usia kehamilan 14 minggu, saat ini usia kehamilan ibu 29 minggu. Riwayat pemeriksaan kehamilan, ibu mengatakan memeriksakan kehamilannya setiap bulan ke bidan dan ke posyandu. Riwayat imunisasi TT, ibu mengatakan sudah mendapatkan imunisasi TT. Yang selanjutnya ada riwayat ginekologi. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan alat kandungan. Riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang, ibu mengatakan sering merasakan pusing dan mudah lelah. Riwayat kesehatan keluarga, ibu mengatakan di keluarganya tidak ada yang mempunyai riwayat penyakit yang dapat diturunkan. Yang selanjutnya, riwayat kesehatan yang lalu. Ibu mengatakan tidak pernah mempunyai riwayat penyakit menular dan menahun. Yang selanjutnya, riwayat perkawinan. Ibu mengatakan menikah resmi, menikah 1 kali, lamanya pernikahan 1 tahun. Riwayat psikologis. Ibu mengatakan keluarganya sangat mendukung kehamilannya dan ibu merasa bahagia. Adat istiadat. Ibu mengatakan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya tidak ada kebiasaan adat yang dapat membahayakan bagi kehamilannya. Rencana persalinan, ibu mengatakan ingin bersalin secara normal dan ditolong oleh bidan. Riwayat KB, ibu mengatakan belum pernah menggunakan alat kontrasepsi. Gaya hidup, ibu mengatakan tidak mengkonsumsi jamu, obat-obatan tanpa resep dokter, konsumsi alkohol, ataupun merokok. Yang selanjutnya, pola kebiasaan sehari-hari. Pola nutrisi sebelum hamil, ibu mengatakan makan 2 kali sehari, jenis makanan bervariasi, minum 5 gelas per hari. Saat hamil, ibu mengatakan makan 2 kali sehari, jenis makanan bervariasi, minum 7 gelas per hari. Pola eliminasi, sebelum hamil, ibu mengatakan BAK 4 kali per hari, BAB 1 kali per hari. Saat hamil, ibu mengatakan BAK 5-6 kali per hari, BAB 1 kali per hari. Personal hygiene, sebelum hamil, ibu mengatakan mandi 2 kali per hari, gosok gigi 2 kali per hari, mengganti baju 2 kali per hari. Saat hamil, ibu mengatakan mandi 2 kali per hari, gosok gigi 2 kali per hari, mengganti pakaian 2 kali per hari.
Aktivitas sebelum hamil, ibu mengatakan melakukan aktivitas seperti biasa. Saat hamil, ibu mengatakan tidak melakukan aktivitas yang berat. Tidur dan istirahat. Sebelum hamil, ibu mengatakan tidur malam 8 jam dan jarang tidur siang. Saat hamil, ibu mengatakan tidur malam 7 jam dan tidur siang 1 jam. Pola hubungan seksual. Sebelum hamil, ibu mengatakan berhubungan seksual 3 kali per minggu. Saat hamil, ibu mengatakan jarang melakukan hubungan seksual selama hamil. Nah, sekarang data objektif. Yang pertama, keadaan umum, baik, kesadaran komposmentis, keadaan emosional stabil, pemeriksaan tanda-tanda vital, TPRS, tensi 120/80 mmHg, pernapasan 81 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,7. Pemeriksaan antropometri. Berat badan sebelum hamil 58 kg, berat badan saat hamil 66 kg, tinggi badan 155 cm, lila 22 cm, Hb 9 gram per dl. Pemeriksaan fisik. Kepala simetris, tidak ada benjolan, rontok, tidak ada ketombe. Muka tidak ada udim, sedikit pucat, tidak ada klasma gravidarum. Mata simetris, konjungtiva pucat, sklera putih. Telinga simetris, tidak tampak serumen yang abnormal, pendengaran baik. Hidung simetris, tidak ada polip, tidak ada nyeri tekan. Mulut simetris, tidak ada stomatitis, tidak ada karises, tidak ada gigi berlubang. Leher, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid, tidak ada peningkatan vena jugularis, tidak ada nyeri pada saat menekan. Dada simetris, tidak ada retraksi dinding dada, tidak terdengar wheezing. Payudara simetris, puting menonjol, tidak teraba benjolan ASI belum keluar. Selanjutnya, abdomen, tidak ada bekas luka operasi, tidak ada linea nigra. Leopold 1, tinggi fundus uteri teraba di pertengahan antara pusat dan PX atau 27 cm. Bagian fundus teraba bulat, lunak, dan tidak melenting. Leopold 2, bagian kiri perut ibu teraba tahanan, memanjang, keras seperti papan. Bagian kanan perut ibu teraba bagian-bagian kecil janin. Leopold 3, bagian terbawah janin teraba bulat, keras, dan melenting. Leopold 4, belum masuk PAP. DJJ 154 kali per menit. Ekstremitas atas dan bawah tidak ada udim, tidak ada varises, kuku jari pucat, bersih. Refleks patella kiri dan kanan positif. Analisa data G1P0A0 hamil 29 minggu patologis. Penata laksanaan. Yang pertama, menjalani hubungan baik dengan ibu, hubungan baik terjalin. Yang kedua, menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu, ibu mengerti. Yang ketiga, menjelaskan kepada ibu tentang keluhan yang dirasakan, ibu mengerti. Yang keempat, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, minimal 7-8 jam per hari, ibu mengerti dan mau melakukan nasihat dari bidan. Yang kelima, anjurkan ibu untuk mengkonsumsi nutrisi yang cukup, ibu mengerti. Yang keenam, memberikan ibu tablet penambah darah seperti FE, ibu mengerti. Yang ketujuh, memberitahu ibu cara mengkonsumsi obat penambah darah, ibu mengerti. Yang kedelapan, menganjurkan ibu untuk kunjungan ulang 1 bulan lagi, ibu mengerti. Nah, di sini ada lampiran foto. Foto ini sebagai dokumentasi saya melakukan pengkajian kepada keluarga Tuan A. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.